Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan, agama, dan kebiasaan masing-masing. Berdoa, Ibu silakan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang legenda atau cerita rakyat. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang legenda cerita rakyat, tentang pengertian, jenis-jenisnya, dan ciri-cirinya juga. Nah, sekarang Ibu punya media pembelajaran. Ini namanya gambar berseri. Ya, ini gambar berseri ini untuk memudahkan anak-anak ketika belajar. Jadi ketika nanti Ibu bercerita, anak-anak bisa dapat dengan mudah mengerti alur ceritanya. Ya, ini namanya cerita legenda Rawa Pening. Rawa Pening. Lebih tepatnya, kita akan belajar tentang legenda terjadinya Rawa Pening. Ini gambar berserinya. Pada suatu hari di Desa Ngasem, Kabupaten Semarang, ada seorang perempuan bernama Endang Sawitri. Ini namanya Endang Sawitri. Dan Endang Sawitri ini memiliki suami bernama Ki Saloka Dewantara. Lalu Endang Sawitri ini hamil. Nah, kemudian Ki Saloka Dewantara pergi bertapa ke Gunung Telomoyo. Jadi Endang Sawitri ini hamil, tapi selama hamil dia ditinggal oleh suaminya pergi bertapa ke Gunung Telomoyo. Nah, setelah lahir ternyata anaknya Endang Sawitri itu bukan berwujud manusia, melainkan berwujud naga. Nih. Dan naga ini bernama Baru Klinting. Kemudian Endang Sawitri dan Baru Klinting ini sukanya pergi mandi ke kali. Ya, jadi di Desa Ngasem itu ada kali dan di sini banyak masyarakat yang takut ketika mandi di sungai, kok ada naga yang ikut berenang, padahal naga ini adalah Baru Klinting. Kemudian pada suatu hari Baru Klinting ini bertanya kepada ibunya. Tanya kan, "Ibu, aku ini anaknya siapa?" Kemudian ibunya menjawab, "Ya anakku." "Bapakku siapa, Bu?" Baru Klinting bertanya lagi, dan kemudian Endang Sawitri ini menjawab, "Bapakmu itu orang hebat, orang pintar. Dia saat ini sedang bertapa di Gunung Telomoyo." Nah, ini lalu Baru Klinting bertanya, "Kenapa Bapak di sana, Bu?" Lalu Endang Sawitri menjawab, "Bapakmu sedang bertapa untuk menambah ilmunya." Kemudian Baru Klinting bertanya kepada ibunya, "Bu, kalau saya mau ke sana, apa boleh? Saya mau ketemu Bapak, Bu. Saya kangen Bapak." Gitu. Nah, kemudian Endang Sawitri memberitahu jika kelintingan yang ada di lehernya ini, kelintingan ini biasa disebut dengan lonceng. Jadi, lonceng ini adalah tanda jika Baru Klinting adalah benar anaknya Ki Saloka Dewantara. Jadi nanti kalau ketemu Bapak, nanti bilang kalau ini adalah tanda yang diberikan Ibu agar Bapak mengenali Baru Klinting. Gitu. Nah, kemudian Baru Klinting pergi ke Gunung Telomoyo. Setelah itu Baru Klinting masuk
ke dalam gua, dan guanya di dalamnya ada bapaknya yang bernama Ki Saloka Dewantara. Lalu Baru Klinting bertanya kepada Ki Saloka Dewantara, "Bapak, apakah aku ini benar anakmu dan Anda adalah bapak saya?" Kemudian Ki Saloka Dewantara terbangun dari pertapaannya dan bertanya kepada Baru Klinting, "Apa bukti jika kamu benar anakku?" Tuh kan? Lalu kemudian Baru Klinting menjawab, "Ini Pak, ini lonceng dari ibu dan ini diberikan kepada saya untuk tanda agar bapak mengenali saya sebagai anak bapak." Gitu. Nah, dari situ Ki Saloka Dewantara menjawab, "Jika benar kamu anakku, kamu harus bisa bertapa di Gunung Telomoyo dan mengitarinya." Jadi naga itu kan panjang. Jadi Baru Klinting harus bisa mengitari atau mengelilingi Gunung Telomoyo. Jadi mengelilingi kepala bertemu dengan ekor dan harus bertapa selama 1 tahun. Nah, ini Baru Klinting sedang bertapa di Gunung Telomoyo sambil mengitari gunungnya. Setelah itu, pada suatu hari ada sekelompok masyarakat desa sebelah, bukan desa Ngasem, ini akan mengadakan pesta. Nah, kalau pesta sedekah bumi, pesta yang lainnya itu memerlukan makanan kan? Jadi mereka mencari makanan ke hutan. Tapi selama seharian berburu, tidak ada hewan atau makanan yang dapat mereka bawa untuk dijadikan makanan di pesta. Nah, kemudian mereka melihat badan Baru Klinting. Badan Baru Klinting kan wujudnya naga, jadi badannya itu besar sekali. Lalu mereka memotong-motong badan Baru Klinting ini dan menjadikan badan Baru Klinting sebagai makanan yang disajikan di pesta sedekah bumi tersebut. Lalu setelah badannya dipotong-potong, kemudian Baru Klinting menjelma atau berubah menjadi anak kecil, tapi anak kecilnya itu yang kotor, bau, dekil, seperti tidak terurus-urus, seperti itu. Lalu di pesta Baru Klinting datang. Kemudian dia mencoba meminta makanan kepada masyarakat yang ada di pesta. Lalu Baru Klinting bertanya, "Pak, apakah saya boleh meminta makanan sedikit?" Nah, bapaknya bilang, "Gak boleh, sana kamu pergi. Bau kayak gitu, ngapain di sini?" Tuh kan. Karena Baru Klinting ini memang bau ya. Karena baunya amis, lalu dekil kurus, jadi bapaknya ini atau masyarakat yang ada di situ mengusir Baru Klinting. Kemudian Baru Klinting pergi, dan pergi itu bertemu dengan seorang nenek janda yang tinggal sendirian tapi baik hati. Lalu nenek ini dimintai pertolongan oleh Baru Klinting. Baru Klinting bertanya, "Nenek, apakah saya boleh minta tolong kepada nenek? Apakah saya boleh meminta makanan kepada nenek?" Nah, kemudian nenek ini menjawab, "Boleh, ayo ikut nenek pulang ke rumah." Gitu. Nah, lalu ini Baru Klinting pergi ke rumah nenek dan dia makan makanan yang disajikan oleh nenek. Dan setelah kenyang, dia berkata kepada nenek, "Nenek, tolong siapkan lesung." Anak-anak ada yang tahu lesung? Jadi lesung itu bentuknya seperti kapal yang digunakan untuk menumbuk padi agar menjadi beras.
Jadi ini bisa dipakai seperti perahu. Nah, kemudian setelah itu baru Klinting meminta nenek untuk menyiapkan centong nasi yang digunakan sebagai dayung. Ya, centong nasi ada yang tahu? Ya betul, centong nasi itu yang kecil itu yang biasa dipakai untuk menyendok nasi. Kemudian baru Klinting berkata kepada neneknya, "Nek, ini nanti lesung dan centong ini ya dipakai ketika ada banjir bandang yang sangat besar. Karena nanti ada bencana yang sangat besar dan nanti nenek harus naik ke atas lesungnya." Nah, setelah itu baru Klinting pergi meninggalkan nenek tersebut. Baru Klinting datang lagi ke pestanya. Kemudian untuk yang kedua kalinya baru Klinting meminta nasi kepada masyarakat yang ada di pesta tersebut. "Pak, saya minta lagi makanan, saya lapar, saya belum makan." Tuh. Tapi untuk yang kedua kalinya juga baru Klinting diusir dari pesta tersebut dan tidak diberi makanan sebiji nasi pun. Setelah itu baru Klinting kesal, baru Klinting langsung ke tengah pesta dan dia membuat sayembara. Kemudian baru Klinting ini di tengah-tengah pesta dan dia mengeluarkan lidi. Dan lidi ini dia tancapkan di tengah lapangan yang ada pesta tersebut. Nah, kemudian dia membuat sayembara. Sayembaranya begini, "Ayo, siapa yang berani atau yang bisa mencabut lidi ini, nanti saya akan pergi." Kemudian orang-orang yang ada di pesta itu merasa tertantang dan dia mencoba mencabut lidi ini satu persatu. Tapi mereka tidak ada yang bisa mencabut lidi. Susah sekali. Ini sangat sulit untuk mereka. Kemudian tidak ada yang bisa mencabut lidi tersebut. Lalu baru Klinting hanya menggunakan satu tangan bisa mencabut lidi ini dengan mudahnya. Kemudian semua orang yang ada di desa tersebut senang karena dari bekas lidi tersebut muncul air, muncratan air sedikit demi sedikit menjadi banyak. Dan yang tadinya muncratan air ini hanya kecil, lama-lama menjadi besar dan terjadilah banjir bandang. Namun ketika banjir bandang ini terjadi, semua orang mati dalam banjir bandang tersebut. Semua orang yang ada di pesta, semua orang-orang yang kufur nikmat, semua orang-orang yang sombong tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, semua lenyap dalam banjir bandang ini. Namun ada satu orang yang masih tetap hidup. Kira-kira siapa? Ya betul, yang masih hidup adalah nenek yang baik hati tadi yang mau menolong baru Klinting dan memberi makan baru Klinting. Kemudian nenek tersebut selamat karena naik di atas lesung yang menggunakan dayungnya, dayung centong nasi ya. Kemudian nenek ini selamat dan terjadilah rawa pening. Rawa pening ini dari banjir bandang yang menelan banyak korban yang sombong karena tidak mau berbagi tersebut. Lalu rawa ini sangat bersih, jadi namanya rawa pening. Dan begitulah legenda rawa pening. Tuh. Jadi Ibu harap anak-anak dapat memetik banyak nasihat atau pesan yang baik yang disampaikan dari cerita legenda rawa pening. Dan untuk evaluasi hari ini, Ibu meminta anak-anak membuat cerita
cerita ulang dari cerita legenda Rawapening ini untuk tugas rumah dan mengumpulkan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Ibu harap semuanya dapat menjaga kesehatan dan dapat memetik pesan atau nasihat baik yang terdapat dalam legenda Rawapening ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.